Kayaknya ini deh ngaruh ke filter deh. Iya, Oke. sekarang jelas. Ya nggak apa-apa, kita coba dulu. Oke, selamat bergabung di Ngobrol Dua Senin Membaca dengan tema buku dan kado. Kayak repeat ya. Iya. Walaupun Selamat malam tadi teman-teman. Selamat video aku, mempersiapkan penyambut Senin yang semoga nggak biasa aja. Aku Grace aku dan kami berdua akan ngobrol seputar bagaimana pengalaman-pengalaman menyenangkan, menyedihkan, dan mengenaskan soal kado buku. Tareng. Jadi buat kalian yang punya pengalaman yang sama tentang buku, baik kalian sebagai pemberi kado buku ataupun kalian yang penerima kado buku, yang menerima kado buku, boleh berbagi pengalaman di kolom komentar. Itu dia pengantar dari kami. Seperti yang tadi udah dibahas juga, tapi kayaknya perlu kita bahas kembali ya pengalaman dengan buku sebagai kado. Aku dulu atau Tias dulu? Mau mulai tadi itu belajar nih? kita udah sampai pada ini sih, mau ngasih pertanyaan satu orang satu Tapi orang. ini adalah live baru. Jadi kayaknya kita akan mulai obrolan kita lagi. Karena nanti tepat 1 jam ke Aku mau depan kasih, dia akan jadi satu seri baru. iya, aku mau kasih pertanyaan aja deh sama Gracia, pertanyaan pembuka. Baik. Eh, Satu Apakah itu? buku yang paling mengesankan yang pernah kamu dapatkan itu gimana? Buku apa dan gimana perasaan? Sebenarnya kalau kayak yang sudah aku bagikan, aku sharing juga minggu yang lalu soal buku pengalaman bersama buku kado-kado Natal sepanjang tahun adalah buku, tapi yang paling mengesankan sampai hari ini yang aku inget banget itu waktu aku ulang tahun di kelas 2 SMA atau kelas 1 ya? Kelas 2 deh. Kayaknya kelas 2 SMA. Jadi kan waktu di SMA aku punya geng gitu, cuy. Anak-anak gaul ABG, gimana gitu kan. iya. Jadi ABG jadi Bengkulu, jadi punya apa? ABG Bengkulu. Jadi sebenarnya kita ngegeng itu dari kelas 1 SMA. Jadi dari kelas 1, tapi kelas 2 kelas 3 kan kita beda kelas kan. Jadi kelas 1 kita satu kelas nih, satu geng. Jadi kelas 2 kelas 3 kita beda-beda geng gitu. Beda-beda kelas. Nah, waktu itu walaupun beda kelas, kita kan tetap ngumpul bareng gitu. Jadi waktu ulang tahunku ya, aku SMA kelas 2 umur berapa tahun ya? Ya kurang lebih pokoknya umur kelas 2 SMA. Nanti teman-temanku yang dengar mohon ingetin ya, itu kelas 2 atau kelas 3 sih kalian kasih buku itu. Jadi teman-temanku itu kalau SMA kan uang jajannya dikit ya, nggak tahu kalau aku ya. Tapi geng-gengku nggak tahu ya uang jajannya dikit atau banyak, kayaknya sama-sama susahnya deh waktu itu. Yang aku inget betul adalah mereka menghadiahkan aku buku, kalau kalian sudah baca atau Tia sudah pernah baca, itu buku Charlie, si jenius yang dungu. Pernah Itu dengar nggak? enggak, itu zaman-zaman Gramedia udah ada tuh. Iya, kan Gramedia ada tuh SMA kalau nggak salah. Jadi mereka menghadiahkan aku buku itu, dan buku itu ternyata buku yang bukan cukup sih, sangat menginspirasi sih menurutku. Uh, aku nggak tahu kenapa mereka memilih buku itu, karena mereka tahu kalau aku tuh suka buku-buku sastra kan dari SMP SMA gitu. Tapi itu uh, buku kisah nyata yang kisah nyata atau apa sih buku Charlie, lupa aku. Tapi ceritanya tentang si Charlie ini sebenarnya dia sangat jenius, tapi dia mengalami sakit pada saraf otak dan pada saraf otaknya gitu. Terus
sorry, mengalami kayak ini, apa ya aku bilang, dia jadi kayak jadi bahan eksperimen seorang profesor. Jadi tadinya dia lemah dalam berpikir, terus ketika dia jadi eksperimen, jadi contoh eksperimen, dia jadi jenius gitu, jadi sangat jenius. Terus ternyata obat eksperimen ini itu baru diuji coba sama hewan gitu. Nah, ketika diuji coba sama tikus kalau nggak salah, itu dia dia tikusnya jadi lincah banget. Nah, yang nggak diketahui oleh profesornya ini adalah ternyata, dan setelah diuji coba ke tikus kan diuji coba ke si Charlie kan. Terus ternyata setelah beberapa minggu atau berapa bulan kemudian tikusnya itu mati gitu. Dan apa yang nggak diketahui profesornya adalah ketika tikus yang menjadi eksperimen itu mati, bagaimana ketika eksperimen itu dikasih ke manusia, dia nggak bisa menebak apa yang akan dihadapi si Charlie gitu. Jadi terus lama kelamaan ternyata si Charlie kan jadi jenius banget kan. Dia jadi jenius banget, terus ternyata lama kelamaan dia jadi semakin lemah juga berpikirnya. Jadi kayak ini loh, segitiga gitu. Jadi pertama dia lemah berpikir, terus naik drastis kan, konsep berpikir, cara berpikir dan segala macamnya. Terus lama kelamaan jadi lemah lagi. Nah, yang menarik dari buku itu adalah dia kan mengalami apa sih namanya, sakit apa sih yang kalau dia menulis suka salah itu, Chan? Ya, ya itulah ya, dia kan nulis salah-salah gitu. Nah, di novel itu dibuat beneran, ditulis beneran kalimat-kalimat dan kata-kata yang salah itu. Jadi kita membacanya tuh kayak membaca apa yang sedang ditulis Charlie waktu itu gitu. Dan buku itu tuh kayak membuat aku berpikir bahwa kayak benar-benar merasakan apa yang dirasakan Charlie sebagai orang yang menjadi eksperimen gitu sih. Dan buku itu sangat sebenarnya bukunya buku kan banyak, nggak banyak sih, tapi pas ketika teman-temanku kasih buku itu tuh pertanyaan yang muncul adalah kenapa mereka kasih buku itu ya gitu. Aku sih dulu waktu itu begitu, karena mereka kan tahu aku baca buku sastra, terus tiba-tiba mereka kasih buku ini gitu. Tapi ketika aku baca dan sangat tertarik, dan sampai sekarang tuh aku ingat betul itu adalah buku yang menjadi yang membuat aku suka dikasih kado buku gitu. Gitu sih. Jadi terus buku itu kayaknya sudah dia di bestseller juga, terus kayaknya sedang dicetak ulang gitu sih dengan cover yang baru. Nah, persoalannya adalah aku tuh nggak tahu buku itu siapa yang minjem dan nggak mengembalikan ya. Sekalian deh di live Instagram ini bagi teman-teman yang meminjam, yang merasa meminjam buku Charlie-ku, itu adalah kado terbaik yang diberikan teman-teman The Lovers. Ya, gengku tuh namanya The Lovers. Terus yang aku nggak tahu buku itu ada di mana sekarang gitu. Gitu deh. Jadi kalau Tias gimana? Kalau aku, buku yang paling bikin mengesankan ya, itu waktu aku masih kecil, waktu aku masih TK kalau nggak salah ya. Selain nyambung karena pengalaman pas aku TK itu yang kondisinya memang ambruk banget dari segi ketersediaan bahan bacaan, perpustakaan. Jadi selain konsumsi bacaan bobo yang dibeliin sama bapak, nah jadi ada teman bapak itu yang tinggal di Curup, sering bawain buku cerita rakyat. Waktu itu kalau nggak salah aku suka banget baca satu buku tentang
Kalimantan apa? Cerita Rakyat Kalimantan Timur. Aku lupa. Tapi yang aku ingat waktu itu adalah cover bukunya yang memang menstimulus aku untuk belajar oret-oret sih sama bikin diary waktu itu. Catatan harian. Sama hadiah RPUL. Apa sih RPUL tuh kayak Itu ensiklopedia? sih Iya, itu panjangan apa ya? ensiklopedia. Iya, kayak itu tuh dulu buku wajib buat anak SD kan. Nah, tapi aku dapat hadiah dari temennya bapak yang tinggal di Curup itu. Karena di Curup udah ada toko buku kan. Nah, pas baca buku itu, LPUL itu pengetahuan soal Indonesia lah ya. Selain kita harus menghafalkan, jadi metode belajar kalau dulu kan menghafal ya, menghafal. Jadi aku bisa kenal gitu loh sesuatu dan bayanganku pada waktu itu aku merasa senang banget jadi bisa mengkaitkan Kalimantan Timur dengan bisa membaca peta, bisa baca peta. Oh, Kalimantan tuh di sini. Jadi menghubungkan imajinasiku karena kan memang punya TV juga waktu itu apa ya, nggak terlalu membantu gitu loh. Jadi memang asupan konsumsi buku itu emang penting banget sebenarnya dari masa kecil. Selanjutnya um, yang aku inget sih dari situ aku tertarik buat baca hal-hal yang berbau uh, Pengetahuan lah ya. cerita apa? Oh iya, yang cerita rakyat tadi, oke. Berarti itu ya, Erpul dan Erpal itu ada buku pegangan wajib seluruh siswa-siswi SD dimanapun berada ya waktu itu. Iya sih kayaknya. Tapi setauku kemewahan buatku sih, waktu itu aku udah punya sendiri gitu loh. Udah punya lebih dulu karena memang mungkin di Curug itu tuh udah rame, semua orang udah wajib punya gitu. Karena di Lubuk Linggau ini emang lambet banget kayak gitu kan. Pas pasokan bukunya ya Kalau udah. Jadi aku merasa itu hal yang mahal dan wajib dipamerkan sama teman-temanku. Dan menurut teman-temanku di masa kecil, aku itu nakal. Padahal enggak deh kayaknya. iya ya, kalau aku ingat, iya ya, teman-teman yang sudah bergabung, selamat bergabung. Ada yang bisa bantu nggak sih panjangan Erpul dan Erpal itu apa? Kayaknya pengetahuan umum apa gitu. Kalau nggak salah pengetahuan umum sama pengetahuan alam kalau nggak salahku ya. Aku lupa Iya, covernya warna merah. kuning. Sama aku ini suka banget baca buku Telpon. Bukunya Telkom itu kan. Ya itu beberapa buku yang ya menurutku seadanya aja tapi cukup lah untuk merangsang apa sih minat baca aku pada saat itu, minat baca Tias kecil ya Ya, ya, ya kan. ya, ya. Apa? Erpal itu apa ya? Rangkuman ada yang pengetahuan umum. ada yang L sosial apa? kalau Iya, Erpul itu umum, pengetahuan umum. L-nya apa gitu? Terus Erpal itu pengetahuan alam, kalau nggak salahku sih. Gitu. Jadi kalau yang kalau buku yang aku bilang kemarin, yang aku dalam nggak tahu pembahasan itu, kita tuh mhm. tahu perpustakaan daerah. Hmm, iya iya. Itu kelas berapa sih? SD ya berarti ya? Itu SD berarti ya? Ya, SD. Hmm. Kalau ya sih, berarti ini ya, oke kita yang dulu banget itu ya. Kalau aku sih yang aku ingat betul itu yang waktu SMA gitu. Walau yang
yang sebenarnya untuk pengalaman bedanya kita kan di situ kan. Kalau aku dari SD SMP memang gitu, sementara mungkin kalau di link untuk akses bukunya susah gitu dan sulit, susah dan sulit sama aja ya. Dan buku tuh sesuatu yang mahal gitu. Makanya aku ketika mengingat hadiah buku yang dikasih teman-temanku itu pas waktu SMA, itu bukan karena mereka kasih aku hadiah buku sebenarnya, tapi karena buku itu berbeda dari buku yang biasa aku baca gitu sih. Jadi karena aku kan udah SD SMP tuh udah deket sama buku sebenarnya, tapi teman-teman aku tuh waktu itu tuh kayak pertama aku kecewa kan, kok mereka kasih aku buku ini sih gitu. Kan mereka tahu tuh aku suka buku apa gitu, tapi waktu itu nggak tahu kenapa mereka kepikiran aja gitu sumbangan untuk beliin aku buku si Charlie itu. Charlie si Genius yang dungu kalau nggak salah. Itu sih. Tapi kalau itu dengan buku. Tapi kalau misalnya pakai perspektif retrospektif ya, melihat sumber bacaan, preferensi bacaan itu juga mendeteksi gitu loh identitas kita di masa lalu. Misalnya strata ekonomi, misalnya kondisi di daerah perbatasan atau di daerah transmigrasi. Aku ngerasa sih sebenarnya kemarin itu pengen menuliskan pengalamanku sebagai anak transmigran. Karena untuk mendeteksi identitasku dari segi budaya sebagai makhluk global, misalnya makhluk Indonesia, penduduk Indonesia, tapi aku juga sulit gitu loh mana. Karena kan kalau misalnya bukan auto sih, kamu bisa melekatkan dirimu sebagai orang yang punya latar belakang budaya Bengkulu gitu loh. Kalau aku sih mengaku Jawa sebenarnya bukan Jawa lagi, mengaku Sumatera itu kayak dipinggirkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau memikirkan lagi gitu kan, kalau misal pakai perspektif retrospektif itu, ya aku jadi mikir sebenarnya jangan-jangan aku memang penerus terah Indi, maksudnya penduduk nirbudaya itu dari salah satu yaitu kebijakan apa sih bedol desa itu atau kebijakan transmigrasi. Karena sampai sekarang juga kalau mau ngikut budaya apa ayo, terus kalau mau ngikut budaya Jawa, kalau misalnya ke Jawa Timur lagi aku tuh udah jauh banget. Udah gap generasi, selain gap generasi, gap budayanya juga udah jauh. Jadi sekarang ngikut aja ke budaya populer. Alright. Dan ini kan udahlah penduduk transmigran di perbatasan pula. Iya. Double kan itu jadinya. Ya. Perbatasan Bengkulu dan Sumatera Selatan antara apa sih ujung Bengkulu tuh Palak Curup dan ini kan Palak Curup Lingkup kan. Gitu ya. Misalnya kamu pas ABG ya, ada satu awkward moment aku, misalnya secara personal, mendapatkan buku ketika ABG itu adalah pas aku ulang tahun, aku dapat Al-Quran. Masya Allah. Nggak sekalian ini, perangkat alat sholat. Enggak sih, sebenarnya lebih karena Gramedia itu kan baru ada pas aku ada di Bengkulu kalau nggak salah. Enggak. Itu 2015 Gramedia baru ada. Toko buku Mutiara itu kan punya temen juga, itu udah kolaps gitu keluarganya. Jadi kayak turun-turunan gitu dan kolaps. Maksudnya nggak ada regenerasi toko buku. Jadi pas temenku bilang kan mau dihadiahin apa, karena waktu itu masih iklim-iklimnya kuliah.
nuansa kuliah gitu, aku bilang aku mau dikasih buku apa aja ya, aku pikir temanku bisa tebak dong. Nah, sebagai warga transmigran yang dia belikan adalah Al-Quran. Bukan buku Yasin. Buku Yasin nyusul sis. Jadi memang kontras banget kan. Yang buku Yasin adalah ya. Ketika kamu ABG, misalnya ketika kamu SMA, kamu mendapatkan buku yang ciamik gitu loh. Itu lahir dari misalnya kondisi, situasi, konteks sosiokultural teman-temanmu tuh yang emang udah punya kesadaran. Nah, Oke. bukan ya. menggunakan istilah canggih dan tidak canggih ya sebenarnya, atau pintar dan pintar. Tapi ini jadi ketika teman memberikan buku itu karena memang mereka sudah dekat dengan buku dan mereka punya referensi yang banyak soal buku mungkin ya. Jadi ketika mereka tahu aku suka sastra, ya mereka kasih alternatif lain yang ya cobalah Grace sekali-sekali baca buku true story gitu, jangan itu terus yang kayak gitu terus, jangan baca puisi, buku-buku puisi gitu. Mungkin begitu. Nah, kalau posisinya ke Tias ternyata letak geografis dan pengalaman sebagai masyarakat transmigran yang akses buku dan toko bukunya sangat sulit itu ternyata ya menurut temanmu itu buku yang pas gitu. Jadi bukan juga menafikan bahwa itu norak banget sih ini orang, ini kuno banget sih, atau Al-Quran kan bisa dibeli di mana-mana gitu. Masa sih hadiah ini ke itu ya kesempatan untuk memberikan buku-buku yang bagus. Akhirnya tuh dia kepikiran justru ya buku bagus menurut versinya dia adalah ya Al-Quran gitu sih ya. Jadi ternyata ngaruh juga ya. Ya. Terus aku beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah, kalau ada yang lihat story aku tuh ngerasa seneng banget beli buku Siksa Neraka. Aku nggak tahu kenapa pas kemarin itu lagi di Mirota kampus terus ketemu buku Siksa Neraka. Sebenarnya bukan karena pretensi aku punya pandangan soal baik surga, jelek neraka tuh bukan, tapi lebih relate ke masa kecilku. Jadi selain buku-buku yang maksudnya kalau menggunakan pengistilahan skala memang jauh banget kan kalau ngelihat dari pengalamannya si Grace gitu kan. Nah, buku Siksa Neraka atau buku Bagong apa sih? Bagong Petruk, iya. Dengan yang penerbitnya tuh tetap gitu, aku ngelihat penerbitnya tetap, terus pengilustrasinya tetap juga. Itu bikin aku ngelihatnya itu kayak memorable. Bagaimana misalnya Tias kecil itu ya tetap aja menertawakan soal apa sih siksa neraka itu yang nggak masuk akal menurutku. Iya, tapi ini loh waktu kecil tuh aku juga baca buku Wiro Sableng. Iya, itu kan udah termasuk ini ya, kayak buku bacaan yang ideologis lah menurutku. Kayak perjalanan apa ya, ke Rasakti kayak gitu kan. Misalnya sesuatu yang udah punya ada muatan kritisnya gitu loh, melihat fenomena yang ada di Indonesia, misalnya dari kisah-kisah lokal. Itu aja baru bisa dilihat di TV. Kalau buku Wiro Sableng itu kan. Iya, itu karena ini sih Bapak suka buku itu dulu. Terus aku nggak tahu. Kayaknya dulu iya sih, mungkin pengalaman juga karena ini ya kedekatan dengan buku tadi juga berpengaruh kan. Misalnya kalau Bapak ya koleksi bukunya buku-buku Wiro Sableng sampai ini loh buku-buku 18 plus yang cover-covernya tuh sebenarnya sensual-sensual dan gemes-gemes gimana gitu. Dulu aku nggak baca sih karena kan tulisan semua kan, tapi aku tahu buku-buku itu. Iya, majalah misteri sebetulnya. Salah satu yang
salah satu. Jadi kan buku yang dijual di Lubuk Linggau itu buku yang paling laris. Jadi kalau untuk orang-orang dewasa selain TTS itu buku-buku misteri yang di apa sih? Di koran juga pasti sih. Salah Iya, satu ya. yang aku kemarin aku beli karena kayak gini bentuk-bentuk buku ceritanya itu yang Itu versi yang baru atau versi yang lama? iya enggak ini barengan beli yang bareng buku Siksa Neraka itu. Jadi Iya, kan dulu gitu. Kertasnya kalau masih boleh kertas burem. iya masih kertas burung gitu. Oh my God. Kak Grace mukanya naik dikit. Kayak mana ya naikinnya? Mundur kamu Oke. Gimana? Kak Yur? Oke, selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung. Nih ada siapa aja sih yang masih standby? Oh, tetap ya. Penonton pertama yang masih standby. Oke, itu tadi pengalaman kado buku yang terkenang. Yang jadi pengalaman menarik juga. Teman-teman yang punya pengalaman dikasih kado, boleh lo berbagi. Selamat datang, Mina. Aminas, online dari mana? Dari negara mana? Iya, temanku. Ini salah satu teman SMA aku yang sampai hari ini masih terus kontak-kontakan. Sekarang dia kalau nggak salah aku ada di Iran. Hai Mina, Iran hadir, India hadir kok, India cabang Sleman, Apa? India cabang Sleman hadir kok. Oke, pertanyaan kedua. Itu tadi pertanyaan pertama kan? Yang pertama. Pertanyaan kedua adalah seberapa sering kamu ngasih kado ke teman kamu buku? Kenapa memilih kado buku? Dulu pernah ngasih buku ke satu geng. Buku apa ya? Buku Sang Pemimpi kalau nggak salah. Itu temen di gengku ada 5 orang. Wow. Iya. Itu buku diskonan? Enggak lah. Waktu itu kita perpisahan karena di geng itu yang paling lama lulus tuh aku. Biar untuk dalam rangka memampatkan pertanyaan mereka waktu itu kan. Akhirnya aku hadiahin buku karena mereka sudah berhasil melewati fase skripsi dengan sempurna. Ya udah memilih bukunya tuh buku Sang Pemimpi itu buat 5 orang. Waktu itu memilih buku karena memang sudah ada Senin membaca. Jadi pertimbanganku beli buku yang ori. Beli buku yang ori, tidak diskon. Untuk teman-teman yang spesial. Terus respon mereka itu kaget sih sebenarnya. Kenapa dihadiahin buku? Karena menurut mereka itu bukan sesuatu yang gimana gitu. Jadi kalau mau ngasih hadiah buku tuh juga perlu kasih ke orang yang tepat. Enggak sih, ya karena memang mereka juga termasuk orang yang lebih cenderung ke audiovisual. Jadi pas dikasih hadiah buku tuh bukan seneng, tapi protes. Walaupun setelah kita ada percakapan ringan gitu terus kayak kita ngomel balik baru sih mereka bilang oh iya makasih sudah dikasih. Jadi kayak upaya memaksa buku ke orang-orang ke teman-teman yang sebenarnya minta hadiah lain gitu. Nah itu juga sih salah satu yang mengajarkan aku banget sih. Salah satunya walaupun sekarang masih latah sih kalau misalnya ngasih hadiah tuh kadang juga nggak sensitif gitu dengan kondisi dan situasi itu.
Kalau kalau Aku apa pengalamanku itu justru membuat aku menyadari bahwa ternyata nggak semua orang suka buku. Iya kan, karena ini sih waktu itu adalah kan aku dekat dengan buku, terus punya buku yang beragam. Nah, ternyata aku pikir semua orang tuh begitu gitu. Aku kan dulu masih polos-polos banget ya, Kak, ketika aku uh, dekat dengan buku, baca dan ya punya keluarga yang di lingkungannya memang mengenalkan tentang buku. Aku pikir semua orang tuh kayak aku suka sama buku gitu. Ternyata tuh tidak. Ternyata tidak semua orang suka buku, guys. Dan nggak semua orang tuh senang dikasih buku ternyata. Akhirnya aku menyadari bahwa, hey Grace, jadi kamu tuh nggak usah, jangan menganggap semua orang tuh sama samamu gitu. Itu sih aku belajar itu sih waktu itu karena pengalaman itu membuatku benar-benar sakit. Itu adalah pengalaman yang sakit banget sih menurutku karena waktu itu kan kayak biasa lah ya karena kita kan kalau dikasih buku tuh kan seneng banget kan, apalagi buku yang sudah kita incer lama terus kita nggak punya duit, terus adalah kelompok teman-teman kita yang memberikan kita buku itu kan senengnya luar biasa kan gitu. Nah waktu itu tuh aku menghadiahkan temanku buku dan pemilihan bukunya pun itu aku cocokkan. Jadi nggak sembarang pilih buku gitu, cap-cip-cup terus aku kasih dia buku. Tapi aku karena dia waktu itu suka apa gitu kan, terus aku pilihkan buku yang lagi pas menurutku pas. Tapi ternyata itu menurutku aja gitu. Nah, ketika aku kasih buku, tahu apa yang terjadi? Itu buat waktu itu aku yang sempat kecewa juga, bahkan sempat membuatku merasa kayaknya nih orang nggak tahu bersyukur banget sih gitu. Sampai kapok juga memberi kejutan sama orang gitu. Sempat sampai begitu sih. Karena waktu itu aku kasih dia buku terus dia bilang gini, ya bukan Grace lah namanya kalau nggak kasih buku gitu. Terus aku pikir kan itu bercanda kan, jadi tetap aku kasih. Terus dia lanjutin dong kalimatnya, dia bilang gini, apa ya, pokoknya beneran buku nih, aku beneran dapat buku nih katanya kan. Terus aku kan langsung ini kan, padahal menurutku itu adalah itu yang aku kepikiran gitu ketika aku keluar kota, terus aku tuh kepikiran menghadiahkan itu ke dia gitu. Tapi ternyata ketika aku kasih dia, dan aku berharap kan aku pikirkan dia sama kan senengnya sama aku ketika aku kasih buku itu gitu. Ternyata tuh enggak gitu. Jadi ketika aku kasih buku tuh dia yang sampai berkomentar kayak tadi, terus aku yang waktu itu sampai nangis loh, nggak tahu kenapa. Karena aku berpikir bahwa waktu itu aku nggak langsung introspeksi diri. Aku taunya ya udah kalau kamu nggak suka sini, aku bilang kan. Karena ini kerja ideologis ya? Gitu. Aku pikir, iya dulu tuh aku pikir yang kayak tadi, aku pikir semua orang suka buku. Ternyata dari situ aku belajar bahwa nggak semua orang suka buku gitu, dan nggak semua orang suka dihadiahin buku gitu sih. Jadi aku merasa kecewa tuh karena ekspektasiku tuh membuat dia bahagia gitu loh. Ternyata dia nggak bahagia sama sekali. Aku pikir karena aku ketika dapat buku kan aku seneng banget kan. Nah aku pikir dia juga akan merasakan kebahagiaan yang aku rasakan ketika dapat buku. Ternyata enggak gitu, dan enggaknya tuh bener-bener enggak gitu. Bukan yang kalau tadi kan
teman-temanmu kan walaupun dengan terpaksa tapi dia pura-pura seneng kan dapat buku gitu. Tapi dia benar-benar menunjukkan bahwa dia nggak suka dan dia bosen sama aku yang tiap hari ngomongin buku. Sampai di situ sih. Terus dari situ itu pas kuliah sih. Dan dari situ aku belajar bahwa iya ya, akhirnya sih beberapa setelah itu kan aku marah nih, aku marah, terus aku kecewa, terus aku sedih, sampai aku nangis. Kalau sekarang sih aku berpikir lebay, tapi dulu tuh aku merasa kecewa banget gitu. Terus beberapa minggu kemudian baru aku sadar, oh iya ternyata nggak semua orang suka buku gitu, dan nggak semua orang merasakan kebahagiaan yang seperti yang kamu rasakan gitu ketika dapat buku, gitu sih. Harta terindah orang kan beda-beda ya, sama sih kayak kasus yang aku tadi 5 buku buat temenku itu kemudian ditolak dan rasanya tuh nggak sampai kayak patah hati sih, cuman kayak ya udahlah kamu harus terima aja lah yang aku kasih walaupun kalau aku nggak tahu aku lebay atau nggak, tapi waktu itu aku merasa kayak patah hati banget loh. Gitu. Dan gini, akhirnya tuh kalau dulu tuh kan kalau pas kuliah kan kita nggak sering sih, misalnya ada kegiatan di luar kota kan, segala macam. Terus yang keinget itu gitu, keinget untuk memberikan oleh-oleh atau hadiah tuh ya beli buku. Jadi oleh-olehnya tuh buku kan, buku dan cerita dan pengalaman gitu. Dan setelah itu aku pikir setiap keluar kota ya nggak lagi, bahkan nggak sama sekali, bahkan nggak mau beli hadiah apapun untuk siapapun. sampai itu traumanya sampai sebegitu sih waktu itu. Aku merasakan waktu itu aku trauma sih jadinya ngasih kado ke orang. Karena dulu aku, dan itu jadi titik balik juga sih sama aku, perubahan sikap. Jadi waktu itu kan aku suka kasih kejutan-kejutan kecil kan sama teman. Walaupun kalau orang kan kasih kejutan pas ulang tahun kan. Nah aku tuh kan nggak mesti ada momen sebenarnya ketika aku kepikiran mau kasih hadiah apa, kasih kejutan apa, terus aku tuliskan puisi apa gitu kan. Terus ya udah langsung aku kasih gitu. Nah semenjak kejadian penolakan kado itu, aku yang justru nggak, jadi membatasi diri untuk memberikan kejutan-kejutan ke orang lain gitu. Itu sih. Lebay nggak sih? Kayaknya kalau sekarang sih kedengarannya lebay, tapi pas aku ngerasain dulu tuh, ya aku bahkan sampai merasa itu aku trauma. Aku merasa kayak ya aku trauma sih jadi ngasih hadiah ke orang. Ternyata aku nggak siap juga ya ditolak. Oke. Yay. Dan kan Oke, itu tadi. Bagi teman-teman selamat bergabung. Wildan Hidayat, Ayatullah Fahrur, dan Apip yang dari tadi standby mendengarkan kita. Oh iya, karena berhubung Apip ada di sini, Apip punya pengalaman apa sih soal kado buku? Bolehlah di chat. Atau mau gantian jadi bintang tamu 5 menit? Silakan. Biar aku rela kok keluar dulu. 5 menit aja ya tapi. Gitu sih. Itu dan ini juga sih kalau itu tadi soal kado buku, terus pengalaman menyedihkan juga. Terus ini kayak kalimat-kalimat yang bilang ya kalau Grace, ya bukan Grace namanya, kalau nggak buku lagi. Itu tuh kayak itu di sisi lain tuh kayak kelihatannya tuh kayak memuji kan, kayak mengingatkan kedekatan personal kita dengan buku gitu. Tapi bagiku itu tuh sangat menyakitkan loh gitu. Itu kayak sesuatu yang dia kayak ngenyek jadinya gitu.
dia kayak iya ngenyek dan dia itu melukai sih. Refleksif. Maksudnya kalau pakai masa itu hitungan adil apa enggak, itu juga dia ngerasa nggak adil kan ketika kamu memberikan sesuatu yang juga dia jauh gitu, walaupun misalnya bukunya nanti Mm-mm. akan diberikan ke orang. Nah, kasus Mm-mm. kasih yang soal aku sama teman-temanku itu belakangan pas aku ulang tahun dia nggak enak terus beliin aku buku juga. Waktu itu dibeliin buku Felix Siau kalau nggak salah. Felix Siau dan bukunya Sapardi Djoko Damono. Itu kayak Hujan Bulan Juni Oh, gitu kan. oke. Mungkin Iya karena sih. melacak, maksudnya nggak tahu apa dasarnya mereka ngasih buku Felix Siau sama Sapardi itu. Mungkin karena juga yang paling bestseller di Gramedia ya. Atau Iya, juga iya, iya. memang lagi zaman-zamannya ya gitu lah situasi dan kondisi. Iya. Kalau Dan ini sih akhirnya sekarang sih jadi kalau yang kayak tadi kalau kita kaitkan dengan refleksi diri jatuhnya iya ya bahwa nggak semua orang suka buku terus jadi ini juga jadi pelajaran juga bahwa tadinya aku berpikir dia melukaiku gitu dia melukaiku tapi akhirnya aku belajar juga bahwa oh ya jangan-jangan aku nih yang melukai dia gitu dengan yang kayak Tias bilang tadi aku memaksakan memberi dia buku sementara sebenarnya dia nggak suka buku dan nggak dekat dengan buku gitu dan aku justru nggak kenal dan nggak kenal kan sama temanku akhirnya kenapa aku ngasih dia buku sementara dia mungkin nggak suka dengan buku gitu gitu sih jadi akhirnya aku lebih tahu sih jadinya jadi nggak menyamakan semua orang dan ini tadi bahwa pengalaman yang berharga menurutku karena akhirnya aku tahu bahwa faktanya yaitu nggak semua orang suka buku itu fakta yang sulit aku terima sih sebenarnya itu fakta yang masa sih nggak suka buku gitu masa sih orang nggak suka buku tapi kenyataannya iya Grace gitu. kecuali kecuali ketika dia request misalnya ya, ya pada saat itu akhirnya mempengaruhi pandangan kita ke depan bahwa kecuali orang meminta buku tertentu itu lebih baik kita Mhm. lancang ngasih genrenya kecuali udah kenal gitu ya, Mhm. Mhm. kecuali memang dia pembaca berat Iya, ya, sekelas tapi Gracia enggak kan, jadi bisa kasih variasi bacaan yang memang berbeda dari bacaan. Aku nggak tahu juga sih skala literasi itu gimana kan iya sih. sampai ke tahap Jadi gini apakah juga kalau kalau dulu kan aku langsung rekomendasi ini aja kan. Kalau orang minjem buku, aku nggak tanya dia tuh suka apa. Kalau dulu, jadi itu kayak aku menerawang bahwa ini deh buku yang cocok untukmu gitu. Kalau sekarang sih nggak. Ketika orang mau pinjem buku, aku pasti tanyain dia suka buku yang kayak apa gitu. Kalau aku punya yang seperti yang dia mau, aku kasih pinjem. Kalau nggak punya, ya nggak gitu. Gitu sih. Jadi kayak pelajaran juga sebenarnya. Gitu. dari interaksi itu aja yang ngasih kesan yang pandangan yang lain gitu kan buat kita memikirkan perspektif lain juga ternyata ada aspek psikologisnya ada gunanya juga ditolak itu ada gunanya Iya, juga. iya, iya. Tapi itu ini loh, ini eh, ja, berapa bulan kemudian, atau bahkan setelahnya, setelah bertahun-tahun kemudian, akhirnya aku sadar bahwa ternyata aku yang salah. Gitu. Kalau dulu kemarin kan aku yang berpikir dia yang kurang asem banget sih nih orang gitu. Tapi kalau sekarang aku berpikir bahwa oh iya ternyata aku yang tidak kenal dengan temanku gitu. Aku yang nggak kenal sama dia. Makanya aku sok-sok tahu ngasih dia buku gitu. Tapi menggunakan ini sih benar dan salah juga kurang tepat sih. Memang karena sebenarnya kan penyampaian maksudmu juga baik toh untuk ingin apa supaya temanmu itu membaca apa yang yang sedang kamu
semangat buat baca gitu, atau yang kamu harapkan dia juga tahu pengetahuan itu. Gracia, lampu jalan. Yang sedang mengatur jaringan internet yang lagi ada gangguan, lagi ngobrolin soal pengalaman tentang buku dan kado. Yeay. Itu tadi. Itu dia tadi. Bahwa ternyata pengalaman pahit itu menjadi pelajaran yang sangat berharga sekarang. Jadi sebenarnya kalau mau direfleksi ya sekarang, berarti puncak pengetahuan, puncak kepintaran itu apa sebenarnya? Kalau misalnya benturan-benturan dari segi bacaan itu juga kan berbeda. Kadang ya pakai audiovisual orang lebih nangkep, ataupun dari dengerin radio orang juga dapat pengetahuan. Tapi kurang lengkap. Ulangin lagi dong. Ada lagu gak sih ya backsoundmu? Ya. Kenceng ya. Nanti di banned lagi. Kalau aku sih melihat bahwa ternyata aku sih ini kalau soal pengetahuan tuh aku belajar banget sama Justin Gardner di Dunia Shopee, bahwa akhir dari pengetahuan itu ya hikmat dan kebijaksanaan gitu. Semakin kamu banyak tahu, ternyata semakin kamu nggak tahu apa-apa. Iya kan? Bahwa semakin kamu mengetahui banyak hal, kamu justru menyadari kamu bukan siapa-siapa gitu. Makanya ketika kita belajar sesuatu, itu kayak kita selalu merasa haus kan. Kayak nggak cukup gitu. Kalau aku inget waktu dulu itu, ketika kita belajar gender katakanlah, itu kan referensi bukunya banyak banget kan. Dan itu kayak udah baca ini, terus disuruh lagi baca ini, Ya, bisa diulangi. ya. Tadi cuma Aku atau kamu? Iya sih, aku. Tapi suaraku denger nggak sih sebenarnya? dengan soundnya ke terlalu Iya, iya. Tadi aku ngomong panjang kali lebar, kedengeran nggak? enggak. Kalau di aku sih enggak. Tadi kamu ngomong soal dunia Shopee, kebijaksanaan, hikmat. Sampai situ ya? Padahal aku udah ngomong panjang lebar loh. Ya, boleh diulangi. Itu aku kalau tadi pertanyaan Tias, sebenarnya puncak dari pengetahuan itu apa ya? Puncaknya adalah ketika
kita menyadari bahwa kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Kalau aku sih, karena ketika aku baca Dunia Sopi waktu itu aku baca Dunia Sopi umur berapa ya? Bukan umur, semester 3 atau semester 2 gitu. Semester 3 atau 4 kalau nggak salah. 2012. Kayaknya aku beli buku Dunia Sopi 2012. Dan di situ tuh aku yang belajar banget bahwa oh iya ya, akhir dari pengetahuan itu ya kebijaksanaan sebenarnya gitu. Semakin kamu banyak tahu, semakin kamu menyadari bahwa kamu nggak tahu apa-apa. Dan Oh ya, buku yang menyebalkan. ya, Buku yang menyebalkan menurut Anda gimana? buku yang menyebab ini resiko banget ya kalau jadi tukang jawab pertama. Buku yang menyebalkan, buku yang ini sih, buku yang sok tahu. Dulu kenapa aku nggak suka buku-buku motivasi itu, karena aku merasa buku-buku motivasi itu buku-buku yang sok tahu. Karena dulu kenapa aku nggak suka buku-buku motivasi itu, karena aku berpikir bahwa buku motivasi itu buku yang sok tahu gitu. Sok tahu apa yang kita pikirkan dan rasakan gitu. Padahal kan pengalaman orang tentang sesuatu itu kan jadi beragam kan, berbeda-beda kan gitu. Kita nggak bisa memberi satu contoh untuk 10 orang. Menurutku sih itu. Menurutmu gimana? Yang apa sih, menggeneralisir motif apa, semangat hidup kamu, atau mendikte semangat kamu, atau gimana? Iya, apa-apa? Iya, maksudnya gimana? Aku belum merasa jelas tadi dengan penjelasan. Kalau menurutku buku yang kan tadi ngomongin buku yang menyebalkan kan? Yeah. Buku yang menyebalkan menurutku itu yaitu buku yang sok tahu tadi, bahwa kesedihan itu ada milik semua orang, iya, tapi bagaimana masing-masing orang merasakan dan merayakan kesedihannya kan pasti beda-beda kan? Gitu. Nah, buku-buku motivasi itu kadangkala mengeneralisir persoalan, padahal pengalaman personal orang tuh beda-beda menurutku. Oh, gitu. Biasa dong. Kalau Tias? Kalau aku sih sejauh ini belum ada buku yang menyebalkan. Selain misalnya buku itu dianggap oleh orang atau sekelompok orang sebagai buku yang berbahaya atau menyebalkan karena mengandung pembohongan publik, misalnya kayak yang berbau-bau pembohongan sejarah dan lain-lain. Tapi aku sebel tuh diri aku sendiri, misalnya yang masih banyak kesulitan, kehampaan ketika membaca buku-buku genre sejarah dan filsafat. Sebenarnya ya sebenarnya aku ngerasa kayak kenapa aku tidak bisa memahami gitu. Ya mungkin karena faktor yang kurang banyak membaca, lebih banyak pengalaman yang ringkas gitu kan. Karena misalkan buku bacaan mempengaruhi struktur berpikir, struktur bahasa, struktur berbicara, dan lain-lain. Tapi untuk mengubah situasi itu kan butuh waktu. Nah, sementara aku tuh sangat penasaran, ingin tahu gitu loh. Ingin tahu inti. Nah, itu lagi sih. Jadi, fase menyebalkan itu lebih ke diriku sendiri. Kadang ya, ketika misalnya mau refleksi banget, ya akhirnya sadar diri aja bahwa nggak ada jalan pintas. Dan harus tetap baca buku itu, gimana pun caranya. Bertanya, akhirnya kan
dari ketidaktahuan itu misalnya bertanya, berinteraksi dengan orang lain yang dia sudah punya pendapat gitu loh tentang bacaan yang kupikir ini berat gitu. Tapi lebih banyak emosionalnya sih aku. Gitu ya. Tapi ini, menurutmu orang yang saklek banget itu dengan bacaan tuh yang kayak gimana? Oh, saya yang geek banget dengan bacaan. Menurut bagaimana pendapatmu soal orang yang saklek banget sama satu buku dan tanpa membaca referensi lain, terus dia percaya banget sesuatu itu, terus sok tahu di mana-mana. Kamu dulu mengalami itu nggak? Ada sih, ada fase kayak gitu sih, membaca satu buku dan jadi patokan misalnya, patokan untuk bacaan-bacaan yang lain. Iya kalau misalnya buku itu tuh tepat, tapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwa tidak semua buku itu mewartakan soal kebenaran gitu kan, karena memang pasti ada latar belakang orang gitu loh, muatan yang nggak tahu, kita masih harus mempertanyakan dia jujur atau enggak soal apa yang ditulis misalnya. Nah, kalau aku sih merasa ketika orang geek dengan satu bacaan itu nggak apa-apa. Karena ketika misalnya geek dan misalnya membaca satu buku itu sampai 7 kali misalnya, ya biarkan dia ahli atas buku itu. Nah, akan ada masanya misalnya memang ketika ada orang menawarkan bacaan baru, dia tidak tertarik atau misalnya berdebat. Tapi memang di sisi lain jatuhnya konyol ketika dia tidak membuka parasut pikirannya misalnya kan terhadap bacaan yang lain, karena itu sebenarnya memberikan variasi pandangan dia juga. Tapi misalnya dia membaca buku itu dan tidak ngaruh ke sikap dia atau pikiran dia dalam memandang orang lain, itu nggak apa-apa. Tapi udah baca satu buku, terus dia menyebalkan dari pikiran, dari perbuatan, itu yang sebenarnya bikin... Anda ingin menyebutkan nama orang? Saya ingin mention Retno Wahyuning Tias aja deh, pokoknya kalau misalnya ada seseorang yang patut dipaksa buat refleksi saat ini, ya Retno Wahyuning Tias itu sendiri. Kadang kita meromantisasi buku, misalnya buku ini bagus banget, buku ini bagus banget. Baca yang lain, boy. Self development. Nah, buku ini. Iya. Tapi ini sih, kalau aku sih dulu ada di fase itu sih, fase dimana baca satu buku terus merasa orang paling keren sedunia. Wede. Dan kayaknya fase itu tuh dialami hampir semua orang menurutku. Terus di sini, kebetulan di sini tuh ada Aminah, temanku yang kayaknya sepanjang kami SMA, aku dan Aminah tuh yang paling rajin ke perpustakaan. Hai Aminah yang dari tadi standby, bolehlah ketik-ketik pengalamannya Min. Bagaimana pengalaman Mina tumbuh dengan buku, dan Mina juga, keluarga Mina punya perpustakaan. Kalau Tias tahu perpustakaan apa yang di ini ya, zaman-zaman. Oh iya, aku pernah ke perpustakaan apa ya itu yang namanya ada perpustakaan aku Uni Belakang. Tengah Padang. Iya. Uni. Iya, kalau dulu di IAIN. No, kalau Amina punya perpustakaan apa? Dekat kos itu. Aku pernah dekat kosannya udah Aris. Iya. Iya, Grace kok jarang. Duta Zaman, ya. Iya, Duta Zaman tuh juga sering jadi ini sih. Kalau dulu kalau di kampus sering diajak kolaborasi. Dulu kayaknya bukunya pernah hilang. Iya, Uni Belakang.
Aku lupa. Iya, di uni belakang. Aku bilangnya gang Iya, pembensin. iya, duta zaman. Jadi kalau teman-teman dulu sih, kan dulu jarang banget ya, Kak, perpustakaan kita kan cuma ada perpustakaan daerah, perpustakaan kampus, dan perpustakaan sekolah-sekolah kan. Nggak, ada sih beberapa perpustakaan, apa, peminjaman komik dan lain-lain. Nah, Mina punya perpustakaan waktu itu. Jadi aku, Mina, dan Ajeng itu yang paling rajin deh. Jadi kami waktu-waktu kami banyak tersita di perpustakaan sampai diusir, sampai suka diusir. Terus kalau jam kosong tuh kayak nggak punya pilihan tempat gitu loh. Pasti bawaannya pasti larinya ke perpustakaan dan ambil posisi pojok. Ya kan, Mi? Iya, mampir lagi. Tapi udah jarang buka loh, Mi. Duta zamannya. Aku nggak sering sih, tapi beberapa kali lewat. Apa, buka tapi memang sengaja terlihat tertutup dari luar ya? Kalau Ami mah jangan ditanya lagi ya soal buku. Yeay. Gitu lah. Jadi ini juga sih menurutku. Jadi selain faktor keluarga, lingkungan, itu teman-teman tuh juga berpengaruh sih. Aku kepikiran kalau dulu aku nggak ketemu sama Aminah dan Ajeng di SMA, menurutku aku akan tetap ke perpustakaan tentu, tapi pasti nggak bakal seru kan kita sendirian di pojokan gitu. Tapi karena waktu itu Ami dan Ajeng itu sangat mempengaruhi terkait soal referensi-referensi buku, jadi udah baca ini, udah baca itu, udah baca ini gitu. Jadi, dan kayak bukan memaksakan soal bacaan, tapi memberi referensi sih, lebih ke situ. Dan ya, jadi emang temen itu mempengaruhi juga, karena kan kalau keluarga kan kita, kalau dulu pas sekolah kan kita 8 jam di sekolah kan, gitu. 8 jam di sekolah tuh tentu berpengaruh buat kita gitu. Nah, aku bersyukur juga waktu itu di SMA ketemu sama teman-teman yang memang suka baca buku. Dan berbagi pengalaman nih sekalian. Jadi waktu itu aku dan Mina dan beberapa tim redaksi lain itu jadi tim medianya sekolah kan. Tim jurnalistiknya sekolah. Terus kita ikut lomba gitu loh, lomba jurnal, lomba menulis kolom dan mengisi kolom di salah satu media di Bengkulu, terus dapat juara 1 gitu, terus dapat hadiah gitu di sekolah gitu. Jadi memang circle-nya menurutku sangat mempengaruhi sih. Yeay. Nah, di SMP tuh aku yang sendirian, merasa sendiri sih. Kalau di SMP. Kalau di SD aku punya teman yang memang suka banget baca juga. Jadi dia yang kenalin aku sama buku Harry Potter waktu itu. Namanya Indah Fitri. Jadi kami satu SD kan. Jadi bayangin deh, SD itu kami sudah baca buku Harry Potter dan buku Dan Brown. Aku inget banget, aku baca buku Dan Brown itu, Angels and Demons, itu SD, kelas 5 atau kelas 6. Belajar soal Illuminati. Bukan belajar, baca soal Illuminati itu kelas 6 SD dari bukunya Dan Brown, Angels and Demons. Itu maksudku, itu waktu SD. Terus pas SMP kan kita beda sekolah kan, beda sekolah. Terus SMP itu ya aku kayaknya nggak punya temen yang sama sebegitu cintanya sama buku. Di SMP kayaknya aku nggak punya nggak ya, kayaknya nggak punya SMP. Nah, di SMA baru ketemulah sama Amina dan Ajeng gitu. Jadi kangen Bu Ning. Iya, Bu Ning itu guru bahasa Indonesia di SD. Di SMA. Ini jadi kayak bernostalgia. Jadi kayak pembahasannya nggak lagi buku dan kado ya, pengalaman tentang buku lagi.
gitu. Jadi kalau kalau Tias nih, kalau tadi Tias udah ya, kalau ternyata circle-nya pertemanan itu di SMA, di kuliah berarti ya, yang heboh banget sama buku. Iya, kayak oh ya, si Ami sih sebenarnya. Teman spesial aku. Siapa? Si Ami. Oh iya, oh tentu. Itu berarti pas kuliah kan fasenya? Fasenya pas kuliah, terus jadi memang kecenderungannya pada akhirnya aku ke buku-buku ilmiah sih. Maksudnya buku-buku yang penunjang buku kuliah, bukan baca fiksi ya, tapi kayak buku-buku etnografi, antropologi, budaya, nah ke arah-arah situ. Karena memang terusannya akhirnya bikin tulisan-tulisan ilmiah, artikel ilmiah, lebih banyak ke situ ngasahnya. Kayak misalnya ditantang, karena emang bukan ditantang sih, kayak diajak sama teman buat ayo kita nulis. Terus karena nggak mau ngerasa puas kan, ya udah nyoba aja, mencoba apapun waktu itu, sampai pengen ikut klub Kaizen kalau nggak salah kalau di Visipol itu, tapi nggak rutin ikut, jadi lebih banyak gabung ke senior yang bikin artikel ilmiah, misalnya kayak Kapagli, terus Siami, terus baru akhirnya ketemu Gracia dan teman-teman yang lain. Sebenarnya itu lompatan sih, lompatan sekaligus menyentil bahwa memang mau nggak mau, ya circle-nya bukan naik sih, circle-nya pindah aja untuk upgrade kemampuan diri sendiri, terutama soal baca. Oh iya. Kalau mau lebih mudah memahami, iya. Kalau buku logika, kalau dulu kita, kalau nggak salah kita dapat hadiah dari Pak Alex, bukunya Alex Lanur soal logika dasar. Itu udah dipulangin belum sih sama Pak Alex? Kayaknya hibah deh itu. Semoga udah ya. Jadi kita nggak ditagih-tagih lagi. Iya, gitu sih. Jadi pengalamannya. Ya? Telat membaca itu nggak apa-apa kan? Telat aja apa telat banget deh. Kalau menurutku sih, aku sih penganut percaya bahwa ya kamu terlambat untuk itu. Tapi ya kenapa emang kalau terlambat? Kalau dulu kan orang tidak ada kata terlambat. Aku bilang sih aku percaya sama ya kamu tetap, ya kita terlambat misalnya mengetahui sesuatu, tapi pertanyaan lanjutan adalah ya kenapa emang kalau terlambat gitu. Iya kan ya. Kalau dulu kan motivasi banget kan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya jelas ada lah. Kita aja kalau terlambat masuk ke sekolah, ya syukur-syukur kalau disuruh nunggu bentar. Ini kalau disuruh pulang, ya nggak sih? Ya kan? Itu tadi teman-teman pengalaman tentang buku dan kado sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang sudah standby dari tadi, stay tune di live Instagram kita. Terus yang teman-teman yang baru bergabung, punya pengalaman soal buku dan kado, boleh di-share lewat chat, atau teman-teman yang mau berbagi, kami kasih waktu 5 menit deh untuk join live Instagram untuk berbagi pengalaman. Komen Kembali. Hai Kika, kamu mau share? Selamat bergabung Kak Kardo, Yurika, Samusi, Yurika. Terus siapa lagi sih? Oh iya, masa aku harus nyapa Apip terus sih? Yurika itu ada komen, aku belum pernah dapat buku. Belum pernah. Oh iya. Buku. Halo Cepi. Iya Pak Yu. Aku belum pernah kasih buku ya Yu. Mohon maaf lah kalau kayak gitu ya. Nah itu juga kalau dulu aku ketemu sama Yurika, mungkin aku akan kasih dia buku terus. Tapi karena aku ketemunya sekarang, di saat aku sudah
menyadari bahwa nggak semua orang mau dikasih kado buku. Makanya aku, oh kayaknya daripada aku kecewa lagi kan dari pengalaman yang sudah-sudah, makanya aku selalu membatasi sih. Jadi sekarang kalau ngasih kado buku, tahu nggak sama siapa? Sama siapa? Ya udah pasti kita aja. Misalnya ke Tias, ke Leo, ke Ella, ke Inan. Itu aku cuma ke situ sih. Maksudnya selebihnya tergantung requestan. Misalnya ketika kalau dulu kan kita kasih kejutan kan sama orang yang ulang tahun kan. Misalnya memilih kado yang kita mau kasih. Nah, kalau sekarang kan udah berubah kan. Justru kita mau nanya ke orang yang ulang tahun mau dikasih kado apa gitu. Kalau dulu kan kita kepikiran buku, terus kepikiran buku ini menarik dan cocok untuk dia, terus kita beliin aja. Dia suka atau nggak suka, terserah gitu kan. Nah, kalau sekarang kan kita punya perspektif berpikir yang lain soal memberi hadiah, dan ketika mau kasih hadiah, sekarang sih aku kebanyakan nanya sih. Jadi kayak, kamu mau hadiah apa? Kalau ada uang dan kepikiran mau kasih kado sih. Tapi kalaupun enggak, ya paling aku ketikan sebait 2 bait puisi, kayaknya cukup deh untuk meluapkan rasa cinta dan sebagai pengganti kado. Jadi interaksinya tuh bukan cuma kamu dengan calon pengetahuan baru, tapi juga buku juga dorong kamu berinteraksi buat rendah hati ke teman-teman yang nggak mau dikasih kado buku ya. Iya sih. Walaupun yang kayak aku bilang tadi bahwa itu prosesnya lama banget sih aku menyadari itu. Tapi akhirnya itu tadi. Misalnya kayak kan udah bareng Yurika kan udah cukup lama ya. Terus kenapa? Iya ya, aku kok baru kepikiran kenapa aku nggak pernah kasih dia kado buku gitu. Tapi karena ya itu misalnya kan aku nggak pernah lihat setiap ketemu aku nggak pernah lihat Yurika baca buku. Mungkin dia baca buku di kosan, tapi aku nggak pernah lihat. Itu yang membuat aku berpikir bahwa mungkin Yurika nggak suka buku. Begitu jadi konsep berpikirnya sekarang. Jadi kalau Inan mah, kalau kayak Inan yang tiap hari punya banyak referensi buku, ya hadiah yang terbaik untuk Inan ya tentu saja buku. Gitu. Jadi walaupun mungkin ya dia mungkin bisa aja mau kado yang lain sebenarnya gitu. Kalau dulu sih gitu, aku kepikiran kasih kado buku ya buku gitu. Kalau karena sekarang berbeda ya pasti aku tanyain sih, ayo mau kado apa yuk? Menuju Desember nih. Sekalian deh karena dia sekaligus curhat kan. Gitu. Iya sih, buat jadi lebih rendah hati sih menurutku, bahwa ya menyadari bahwa semua orang nggak suka buku tuh berat juga ternyata. Berat kan? Oh iya, nggak semua orang suka buku cuy. Itu. Ada yang suka ikan, main layang-layang. Iya, ada yang suka dicintai, disayangi. Dia nggak butuh buku misalnya, butuh diusap-usap aja. Tolong bagian ini nanti dihapus. Ya kan? Ada orang yang nggak suka buku, dia sukanya melihat kamu baik-baik aja, aku nggak apa-apa. Tapi kan kamu bisa ngusap-ngusap buku kamu. Iya sih, tapi dia nggak bisa ngusap balik. Salah. Iya ya. Aduh, untung. Gitu. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Menyebalkan udah. Terus kita udah berapa jam? Nggak tahu, cek dong sebagai admin. Biar tahu gimana menutup, tiba-tiba nanti off. Yeay. Udah mau jam 10. Mungkin lagi sih. Apa? 10 menit lagi kita bisa ngobrol-ngobrol apa gitu. Selesaikan jam.
10 malam. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau mau bergabung. Iya, teman-teman ada yang tertarik untuk join? Wanna friends. Tapi ini sih, aku kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Kita nggak boleh maksa juga ya. Ya. Terus, buku yang dibaca berulang-ulang. Kok aku ya harus jawab? Kan aku aja deh yang melontarkan pertanyaan itu. Buku yang kamu baca. Nggak. Itu pertanyaanku. Karena kan tadi gantian nanyanya. Ya, buku yang dibaca berulang-ulang. Buku yang dibaca berulang-ulang. Apa? Nggak tahu. Ada nggak? Nggak ada ya? Tapi tiga kali baca sih ada. Buku apa? Buku Al-Quran tadi. Bukan. Kisah 5 keluarga. Jadi itu buku. Wan, ngeri itu buku kisah 5 keluarga dibaca berulang-ulang. Kan itu buku sosiologi pertama yang sebenarnya direkomendasiin sama dosen favorit aku. Itu Iya. kemiskinan sebenarnya yang relate banget dengan kisah personal. Iya, kan kita dapat bukunya sama. Itu rekomendasi banget sih dari semester. Iya, aku ketemu Pak Alex semester 2 ya di sosiologi komunikasi. Terus dia langsung rekomendasiin aku baca buku itu. Terus nggak nemu kan, nggak ketemu kan di Bengkulu karena susah kan buku-buku yang begitu dulu. Terus untung pas kita memeriksa perpustakaan Lehang. Iya sih. Bukan nih, iya di kantornya Lehang ya. Kita menemukan buku itu terabaikan. Itu terabaikan di situ dan aku ngerasa dan akhirnya buku itu menyambung ke buku Qoryah Thoyibahnya komunitas Qoryah Thoyibah yang kemudian menghubungkan lagi ke pendidikan komunitas yang pada akhirnya sih aku menyadari bahwa ketertarikanku ternyata ke isu anak-anak dan pendidikan komunitas gitu. Itu sampai hari ini. Nggak tahu kalau misalnya besok mungkin ada manusia kan dinamis ya. Pertemuan dengan orang, buku bacaan dan tontonan akan mempengaruhi kita. Jadi teman-teman, statement kami hari ini kami nggak bisa menjamin akan tetap konsisten ya di pertemuan besok. Cari aman yuk. Siapa tahu pas ngobrol selanjutnya nanti kita keceplosan yang lain kan. Lah kemarin di obrolan 1, obrolan 2 bilang ini, ternyata di obrolan ini bilang itu. Tapi buku yang soal kisah 5 keluarga itu memang ini sih aku ngerasa ya itu tadi selain misalnya kemiskinan, terus struktur keluarga, kisah-kisah etnografis yang memang sedikit banyak ngasih perspektif soal bagaimana nulis cerita yang bagus sih menurut aku panduanku. Ya karena pada akhirnya aku ke arah ilmiah ya. Terus kalau buku lain sih belum ada. Paling kayak ada yang skip, ada buku yang udah selesai dibaca misalnya 1 kali atau 2 kali, tapi juga biasa aja. Itu tadi lagi-lagi satu-satunya orang yang mau ku gugat dan ku mintai pertanggungjawaban untuk membaca lebih tekun dan giat adalah Retno Wahyuning Tias. Jadi itu tantanganku sampai hari ini sih. Kalau Gracia pasti banyak yang dibaca berulang-ulang. Aku yang ku baca berulang-ulang sudah tentu Harry Potter dong. Apalagi di Harry Potter ke-4. Itu Potter bagiku tuh mahal banget. Itu kayak aku di bumi di lapisan bawah, dia ada di langit. Aku kenal kapan. Iya, kalau untuk aku sih kalau baca berulang-ulang tuh buku Harry Potter. Terus yang berulang-ulang lagi ya yang aku butuhkan saat ini buku teori komunikasi. Itu sudah pasti aku baca berulang-ulang.
Walaupun nggak paham-paham juga isinya apa ya. Gitu.